Pada video kali ini saya akan membahas video yang sangat menegangkan. Film ini menceritakan tentang seorang wanita seksoy yang terjebak bersama adiknya yang memiliki gangguan mental. Dan kebetulan sekali, di dalam rumahnya ada seekor meong yang sangat mengerikan, dan film ini berjudul Burning Bright 2010. Baiklah, daripada kelamaan bacotnya, mari kita langsung ke pembahasan kita, dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu oke, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah badai yang katanya sebentar lagi akan menerjang sebuah wilayah di Amerika. Lalu, scene beralih kepada seorang bapak-bapak yang membawa kereta di belakang mobilnya, dan dia pun menunggu seseorang. Lalu datanglah seorang pria yang bernama Johnny. Sepertinya mereka akan melakukan sebuah cot. Cot apa? Mereka akan melakukan cot meong. Johnny ingin membeli meong itu untuk dijadikan atraksi pertunjukan di kebun binatang milik pribadinya, dan dia pun ingin sesuatu sangat ganas dan si bapak bilang, "Woi, ini macan udah pernah makan satu kudanil remaja, dan percayalah sekali kau diterkam, kau gak akan selamat," kata si bapak-bapak. Johnny yang tertarik pun akhirnya membelinya dengan harga yang sangat edan. Si bapak bilang, "Hati-hati, jangan sekali-kali pegang kandangnya ya," dan si bapak pun pergi. Singkat cerita, ada seorang wanita cantik dan bahenol sekali, dia bernama Kelly. Ia datang bersama adiknya yang bernama Tommy untuk mengikuti kelas khusus, kalau di kita biasa disebut SLB, sekolah luar biasa, karena kelakuan Tom yang benar-benar musingken. Kelly pun ketemu dengan kepala sekolahnya, dan meminta mengurus Tom, karena Kelly pun sibuk dengan urusannya. Ayah ibunya pun sudah meninggal, dan tersisa ayah tirinya yang kurang peduli sama mereka. Tapi ada yang aneh dengan Tom, contoh, dia tidak suka warna merah, dan suka ngamuk-ngamuk, dan lebih parah ketika Tom disentuh dia akan ngamuk sangat edun. Singkat waktu, ketika Kelly akan menyerahkan Tom, tiba-tiba, ada informasi bahwa tabungan Kelly kosong, dan Kelly pun kaget. Dia pun menelpon pengacaranya dan katanya tabungan tersebut sudah diambil semua oleh ayah tirinya. Kelly pun kaget, dan akhirnya, Tom pun tidak jadi sekolah di sekolah luar biasa itu. Ternyata di sisi lain, ayah tiri si Kelly adalah si Johnny, yang tadi beli meong. Dia sepertinya mau membuat kebun binatang di rumah pribadinya. Sebetulnya bukan rumahnya sih, lebih tepatnya, rumah peninggalan ibunya si Kelly, dan si meongnya pun akan dikeluarkan dari kandang. Dan bodohnya, si pegawai malah pegang kandang meong tersebut, dan yang terjadi adalah, jarinya hampir putus, dan disuruh segera pergi ke klinik tongseng. Dan tidak lama, Kelly pun datang ke rumahnya, lalu masuk ke dalam rumah yang sedang dirombak untuk dijadikan kebun binatang. Parah sekali Kelly pun mencari bapak tirinya dan gak ketemu. Di sisi lain, si anak Tom yang rada gelo itu iseng-iseng mendekati kandang meong, dan dia pun memegang kunci kandang. Untung saja si Johnny menghentikannya dan menyuruh untuk masuk ke rumah. Dan akhirnya, Kelly pun melihat ayah tirinya itu dan gak sabar ingin ngebacotinya. Dia bilang, "Lu habisin uang mama buat apa?" Johnny bilang, "Buat beli kucing." "Lu gelo, kan mama meninggalkan uang itu untuk hidup kita," kata Kelly. Dan, Kelly pun membuatkan makanan untuk Tom, karena Tom sangat lapar. Tom pun makan sambil melihat kenangan bersama sang ibu. Hingga malam pun tiba, Kelly pun masuk ke dalam kamarnya dan stres. Lalu Kelly pun menyuruh Tom untuk bobo tanpa menyentuhnya. Dan ketika tengah malam, ada seseorang yang mendorong kandang meong itu untuk dilepaskan di dalam rumahnya. Siapa sebenarnya orang itu, dan terlihat meong itu berkeliaran di dalam rumah mencari makanan. Singkat cerita, Kelly pun bangun, dan memakai celana gemes dan seksoynya, dan turun untuk minum. Lalu Kelly pun kaget setengah mati melihat ada meong badak yang berkeliaran di dalam rumah, dan Kelly pun segera ke kamar Tom untuk membangunkannya. Namun, si Tomnya udah gak ada.
Kelly pun khawatir, apakah si Tom dimakan meong atau tidak. Dan Kelly pun berusaha mencari bantuan, namun, dengan cuaca sangat buruk, dia tidak bisa menghubungi siapapun. Dan saat itu, dia mendengar suara gaduh dari atas, lalu dia bergegas kabur ke pintu depan. Namun, ternyata pintu depannya sudah ditutup menggunakan palang kayu. Dan, Kelly pun langsung bersembunyi di ruang cucian. Dia pun harus bertahan nempel di dalam pipa cucian dengan macan yang ada di bawahnya. Karena dia sangat ketakutan sekali sampai-sampai, dia meneteskan keringatnya ke bawah, keringat itu pun dijilat meong, rasanya asin-asin madep karena orang cakep. Lalu, Kelly berusaha naik ke atas, dan berhasil, di sana dia bertemu adiknya yang nyusahin itu, kali ini tanggung jawab Kelly semakin berat. Kelly dan Tom pun masuk ke kamar. Dan, Kelly pun berusaha meminta tolong lewat internet. Namun, sangat lemot. Mungkin karena paket darurat, hahaha. Tiba-tiba, si meong pun mendobrak kamarnya. Lalu, Kelly dan adiknya langsung masuk ke bawah kasur, dan menyiramkan parfum, agar tidak tercium oleh si meong. Dan, si meong naik ke atas kasur. Mungkin si meong mau tidur yang empuk, dan akhirnya, lalu Kelly ingin membius si meong itu dengan daging dan obat. Namun, sebelnya si Tom malah ingin madang. Kelly pun melemparkan daging ke segala arah. Lalu, Kelly dan Tom pun berusaha kabur ke ruangan yang lebih aman. Dan Kelly sambil menjebol jendela. Sampai ketika badai pun reda. Dan si Tom masih dengan kesantuyannya duduk di meja, Kelly berusaha membalut kakinya yang terluka. Sambil curhat. Karena, hidupnya tidak bisa normal seperti orang lain. Lalu, Kelly pun menemukan pistol di laci nuka halanganku si Tom. Dia pun mereloadnya. Lalu, Kelly pun membuat rencana untuk kabur. Dan, si meong itu lewat. Ketika Kelly akan menembaknya, si peluru malah pas-pasan di bagian yang kosong. Dan si adik pun masih santuy sambil nonton TV. Untung saja, si meong benang dikecoh menggunakan cermin. Dan ketika mau kabur, lalu, dia pun kembali dikejar ke arah dapur. Dan akhirnya Kelly sampai di kamar mandi dan berusaha menjebol papan hingga. Untung saja, Kelly selamat. Dan tiba di mobil. Namun, di mobil dia tidak tega meninggalkan si adik musingin itu di rumah bersama si meong, dan Kelly pun memutuskan kembali masuk. Mohon jangan salah fokus ya. Hahaha. Dan Kelly pun kembali mencari adiknya. Dan akhirnya, ketemu sedang nyemplot di juru. Dan di situ Kelly menyembunyikan senjata di cangcut bagian belakangnya. Saat si meong menyerang, Kelly menahannya dengan api. Dan Kelly pun menembak kepala meong itu, namun, gak mempan apakah si meong pakai ilmu kebal ya. Kelly bersembunyi di pleasure. Dan keesokan harinya, Kelly pun keluar dari pleasure itu. Lalu, terdengar ada yang membuka palang pintu. Lalu, si Johnny kaget. Ternyata si Kelly dan si Tom masih hidup. Dan si Kelly pun terlihat sangat ambek dan curiga. Semuanya ini sudah direncanakan dan saat itu pun Kelly tahu bahwa sang ibu telah dibunuh si Johnny buat dapetin hartanya, namun, ketika si Johnny ingin menjelaskan semuanya, Kelly pun dengan sangat puasnya, hakantah, dia pun keluar rumah dan selamat. Dan biasanya, si Tom tidak ingin dipegang akhirnya, boleh dipegang, syukurlah si Kelly cantik dan Bahenol tidak mati. Film pun berakhir.